Halo semua, selamat datang di presentasi geografi kelompok kami. Dalam video ini, kami akan membahas dua tema, yaitu peta dan penginderaan jarak jauh. Kelompok kami terdiri dari Michelle, Giselle, Revana, Tobias, dan Kofida. Langsung saja kita mulai presentasinya. Tema pertama, peta dari bab 2. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala. Supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Dalam penggambaran permukaan bumi ke dalam peta, digunakan sistem transformasi dari bidang lengkung permukaan bumi ke bidang datar. Sistem transformasi tersebut dikenal sebagai sistem proyeksi peta. Untuk mempelajari seluk-beluk penggambaran peta, diperlukan bidang ilmu khusus yang disebut kartografi. Orang yang ahli dalam bidang pemetaan disebut kartografer. Ada beberapa ahli kartografi menjelaskan pengertian peta sebagai berikut. 1. ICA, International Cartographic Association. Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. 2. Sutarjo Surjo Sumarno. Peta adalah suatu lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. 3. Erwin Rice. Peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. 4. Aryono Prihandito. Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. 5. Bako Surtanal dari tahun 2005. Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi pembuatan peta antara lain menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk benua atau gunung, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Memperlihatkan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Tujuan pembuatan peta antara lain membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Analisis data spasial, misalnya perhitungan volume, menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, misal desain jalan, komunikasi informasi ruang. Jenis peta. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi 5, yakni 1. Peta kadaster. Peta yang mempunyai skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta semacam ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat kepemilikan tanah. 2. Peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang mempunyai skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit, misalnya peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas, misalnya peta Provinsi Jawa Tengah dan peta Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang mempunyai skala antara 1:500.000 hingga 1:1 juta. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas, biasanya berupa negara, misalnya peta wilayah Republik Indonesia. 5. Peta geografi. Peta skala geografi adalah peta yang mempunyai skala lebih kecil dari 1:1 juta. Peta ini digunakan untuk menggambarkan kelompok negara, benua, atau seluruh dunia. Berdasarkan objek yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peta statis. Peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa, atau peta perkotaan, dan peta geologi. 2.
Peta dinamis. Peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Misalnya peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan wilayah kota, dan peta tata guna lahan. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Peta umum. Adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Dalam peta ini, ditampilkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik bersifat alamiah, misalnya sungai, danau, gunung, lautan, hutan, dan lain-lain, maupun buatan manusia, misalnya jalan raya, kota, pelabuhan, perkebunan, dan lain-lain. Contoh peta umum antara lain peta dunia, peta korografi, peta rupa bumi, dan peta topografi. 2. Peta khusus. Peta khusus disebut juga peta tematik, adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu yang ada di permukaan bumi. Pada peta ini, penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sesuai tema yang dinyatakan pada judul peta. Beberapa contoh peta tematik antara lain peta iklim, peta jenis tanah, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran penduduk, dan lain-lain. Komponen peta terdiri dari 1. Judul, menunjukkan jenis dan isi peta. 2. Garis tepi peta, membatasi area peta dan garis astronomis. 3. Garis astronomis, lintang dan bujur untuk menentukan letak. 4. Orientasi, penunjuk arah utara, biasanya panah. 5. Skala, perbandingan jarak peta dan jarak nyata, seperti angka, garis, atau verbal. 6. Legenda, keterangan simbol-simbol untuk memudahkan pemahaman. 7. Simbol, tanda atau gambar untuk mewakili elemen di bumi seperti titik, garis, dan area. 8. Warna peta, membedakan elemen bumi, seperti hijau untuk dataran, coklat untuk pegunungan, dan biru untuk perairan. 9. Lettering, penulisan nama elemen geografis dengan warna dan gaya khusus. 10. Inset, peta kecil yang menunjukkan area peta utama. 11. Sumber dan tahun pembuatan, sumber data dan waktu pembuatan untuk akurasi informasi. Ini adalah contoh legenda dan simbol. Poin tambahan mengenai warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan objek di permukaan bumi, menunjukkan kualitas atau kuantitas simbol dan estetika peta. Hijau untuk daerah dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl. Hijau muda untuk ketinggian 200-400 mdpl. Merah untuk jalan kereta api atau gunung yang aktif. Kuning untuk ketinggian 500-1000 mdpl. Coklat muda untuk ketinggian 1000-1500 mdpl. Coklat untuk ketinggian lebih dari 1500 mdpl. Biru keputihan untuk perairan dengan kedalaman kurang dari 200 meter, zona neritik atau danau atau rawa. Biru muda untuk perairan laut dengan kedalaman 200-2000 meter. Biru tua untuk perairan laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Pembuatan suatu peta, khususnya peta tematik, diperlukan beberapa tahapan atau proses yang dimulai dari persiapan seperti pengumpulan data, pengolahan data, sampai pencetakan dalam wujud peta tematik. Proses pembuatan peta meliputi cara sederhana, dapat dilakukan dengan 3 tahapan, sebagai berikut. Pertama, tahapan pengumpulan data. Data-data geografis yang digunakan sebagai sumber dari pembuatan peta ada 2 macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan cara observasi secara langsung di lapangan dengan cara pengukuran, pengamatan, pembuatan sketsa, dan wawancara terhadap penduduk setempat. 2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara observasi secara tidak langsung. Artinya data diperoleh dari foto, peta, dan dokumentasi yang sudah ada pada suatu instansi terkait. Misalnya data sekunder dari dokumentasi milik Direktorat Topografi, TNI AD, Pusat Survei Pemetaan, Badan Pusat Statistik, Badan Pertahanan Negara, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, dan lembaga-lembaga lain atau lembaga pemerintah setempat. Yang kedua, ada tahap pemetaan atau penyajian data. Data yang telah dikumpul dapat dianalisis dengan komputer dan hasilnya disimpan. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan kembali dengan keadaan di lapangan.
Tahap ini diawali dengan menyiapkan peta dasar untuk digandakan menjadi peta baru yang akan digunakan untuk peta tematik. Proses menggambar peta dasar menjadi peta yang baru dapat dilakukan dengan cara memfotokopi atau disalin atau digambar pada kertas lain dengan menggunakan pantograf atau dengan garis-garis koordinat. Setelah peta dasar selesai dibuat, langkah berikutnya adalah penyajian data dengan cara menggambarkan simbol-simbol yang sesuai antara objek geografis di lapangan dengan objek di peta. Misalnya simbol arsis bertingkat, simbol lingkaran, simbol batang, atau simbol gambar. Simbol peta tematik hendaknya dirancang dengan baik, benar, dan sesuai agar tujuan pemetaan dapat tercapai, menarik, bersih, dan mudah dibaca. Yang ketiga, ada penyajian kembali dalam bentuk grafis. Pada tahap ini dilakukan pemasukan atau input data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga dapat diinformasikan kepada pembaca peta dalam bentuk grafis. Misal peta persebaran penjumlah penduduk kecamatan X tahun 2006 diperoleh data jumlah penduduk. Pembuatan suatu peta harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut. Pertama, peta harus konform. Artinya bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambar pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. 2. Peta harus ekuivalen. Artinya daerah yang digambar harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala peta. 3. Peta harus equidistant. Artinya jarak yang digambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. 4. Ada data yang disajikan harus lengkap dan teliti. Yang kelima, peta yang tersaji tidak membingungkan dan mudah dimengerti maksudnya. Yang keenam, peta harus rapi, indah, dan menarik. Berikut berdasarkan jenis proyeksinya. Proyeksi peta dibedakan atas 4 jenis, yaitu proyeksi zenital, proyeksi silinder, proyeksi kerucut, dan proyeksi unik. Yang pertama, proyeksi zenital. Proyeksi dengan bidang berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi. Berdasarkan arah sinar, proyeksi zenital dibedakan sebagai berikut. A. Proyeksi zenital gnomonis. Proyeksi ini disebut dengan proyeksi sentral karena titik sumber proyeksinya terletak pada pusat sumbu bola bumi. Dengan kata lain, proyeksi zenital gnomonis merupakan proyeksi pada bidang datar dengan sumbu utamanya terletak di ekuator. B. Proyeksi zenital stereografis merupakan salah satu proyeksi zenital dengan titik sumber proyeksinya terletak di kutub yang berlawanan dari titik singgung bidang proyeksi dengan kutub bola bumi. C. Proyeksi zenital ortografis. Proyeksi zenital ortografis dengan titik sumber proyeksi terletak tak terhingga, sehingga sinar proyeksi merupakan garis-garis yang sejajar. Lingkaran paralel akan diproyeksikan dengan keliling yang benar atau equidistant. Jarak antar lingkaran paralel akan mengecil jika semakin jauh dari pusat. Berdasarkan sudut distorsi atau penyimpangan yang diakibatkan, proyeksi zenital dibedakan sebagai berikut. A. Proyeksi zenital equidistant merupakan proyeksi yang mementingkan atau mengutamakan jarak. Jarak yang ada pada peta hasil proyeksi harus tepat perbandingannya dengan keadaannya sebenarnya. B. Proyeksi zenital equivalent merupakan salah satu proyeksi yang mementingkan luas bidang atau daerah yang diproyeksikan. Luas bidang atau daerah yang digambarkan dalam proyeksi harus sebanding dengan luasnya dengan apa adanya pada keadaan sebenar di alam. C. Proyeksi zenital conform merupakan proyeksi yang menggambarkan bentuk daerah atau bidang yang digambarkan di peta yang harus sebanding dengan keadaan sesungguhnya. Yang kedua, proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah keadaan ketika semua paralel berupa garis horizontal dan semua meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah ekuator, sebab di arah kutub terjadi pemajangan garis atau pemekaran. 3. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut diperoleh dalam memproyeksikan bola bumi pada kerucut yang menyinggung atau memotong bola bumi. Bidang kerucut itu kemudian dibuka sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. 4. Proyeksi unik. Proyeksi unik adalah cara memproyeksikan permukaan bumi yang lengkung pada bidang datar yang dikembangkan oleh para ahli kartografi. Beberapa contoh proyeksi unik sebagai berikut. A. Proyeksi homolographic Mollweed
Proyeksi ini dikembangkan oleh Carl B. Mowat pada tahun 1805. B. Proyeksi Homolocene-Gaut. Proyeksi ini dikembangkan oleh Dr. Paul Gaut pada tahun 1023. C. Proyeksi Eckart. Proyeksi ini dikembangkan oleh Prof. Eckart Greifendorf, seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman. Kemudian ada teori lokasi von Thunen, diajukan oleh Johann Heinrich von Thunen pada abad ke-19. Teori ini menjelaskan pola penggunaan lahan di sekitar pusat pasar berdasarkan jarak ke pasar. Model ini terdiri dari beberapa cincin. Cincin pertama, produk mudah rusak atau sayuran susu dekat pasar. Cincin kedua, pertanian intensif atau buah-buahan dekat pasar. Cincin ketiga, pertanian semi-intensif atau biji-bijian lebih jauh. Cincin keempat, pertanian ekstensif atau peternakan di luar cincin-cincin tersebut. Teori ini relevan untuk analisis pola pertanian di sekitar kota besar, di mana jarak ke pasar mempengaruhi jenis tanaman. Kemudian ada teori lokasi pertanian intensif dan ekstensif. Teori ini membedakan pertanian intensif dengan ekstensif berdasarkan penggunaan lahan dan input. Pertanian intensif, lahan kecil, hasil banyak, dekat pasar. Misalnya pertanian sayuran. Pertanian ekstensif, lahan luas, hasil rendah per hektar, dan jauh dari pasar. Misalnya peternakan besar. Teori aksesibilitas dan kondisi alam. Aksesibilitas ke infrastruktur atau jalan serta irigasi, dan kondisi alam, iklim, serta tanah mempengaruhi pemilihan lokasi pertanian. Penerapan. Penerapan harus memiliki tanah yang subur dan akses air memudahkan pertanian. Misalnya, padi di dataran rendah dengan irigasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi pertanian. Yang pertama, kondisi alam. Jenis tanaman bergantung iklim, seperti padi di iklim tropis dan gandum di iklim sedang. Yang kedua, jenis tanah. Tanah harus subur dan mendukung pertanian intensif. Yang ketiga, akses ke pasar. Dekat pasar mempengaruhi dengan mengurangi biaya transformasi dan memastikan produk segar. Yang keempat, infrastruktur. Jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan mendukung pertanian. Yang terakhir, faktor ekonomi dan sosial. Kebijakan pemerintah, harga, dan budaya lokal mempengaruhi lokasi pertanian. Tema kedua, penginderaan jarak jauh dari bab 3. Konsep penginderaan jauh atau indraja adalah metode mengenali objek dari jarak jauh menggunakan sensor, baik alami misalnya mata maupun buatan misalnya kamera, sonar, dan scanner. Pengertian. Menurut Larsen dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni memperoleh informasi objek tanpa kontak langsung dengan menganalisis data. Menurut Lindgren, ini adalah teknik untuk memperoleh informasi tentang bumi melalui radiasi elektromagnetik. Komponen penginderaan jauh. Yang pertama, ada sumber tenaga, yaitu menggunakan sinar matahari atau tenaga buatan seperti gelombang mikro. Yang kedua, ada atmosfer, yaitu berperan sebagai filter spektrum elektromagnetik dan memengaruhi radiasi. Ketiga, yaitu interaksi tenaga dan objek. Karakteristik spektral objek memengaruhi warna atau rona dalam citra. Yang keempat, ada sensor, alat untuk merekam objek. Ada sensor fotografi yang menghasilkan foto dan sensor elektronik yang menghasilkan citra digital. Yang kelima, ada wahana, yaitu alat untuk membawa sensor, contohnya seperti pesawat terbang dan satelit. Keenam, ada perolehan data, dapat berupa manual atau visual atau digital atau komputer. Yang terakhir ada pengguna data, yaitu keberhasilan indraja tergantung pada penerima pengguna berdasarkan kerincian dan keandalan data. Sistem indraja. Yang pertama, berdasarkan cara pengumpulan data. Terdapat tenaga, yaitu menggunakan tenaga pantulan atau pancaran, dan wahana, yaitu sistem dirgantara atau airborne atau antariksa atau spaceborne. Yang kedua, ada berdasarkan cara analisis data. Visual, interpretasi manual dari citra, numerik, interpretasi data digital dengan komputer. Citra dalam penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh, citra adalah representasi visual objek di bumi yang direkam oleh sensor.
Citra terbagi menjadi citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan menggunakan kamera, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra foto ultraviolet, ortokromatik, pangkromatik, inframerah asli, dan inframerah modifikasi. Yang kedua, berdasarkan sumbu kamera, citra vertikal atau sumbu kamera tegak lurus, dan citra condong atau sumbu kamera menyudut. Yang ketiga, berdasarkan sudut lipatan, citra sudut kecil, normal, lebar, dan sangat lebar. Keempat, berdasarkan jenis kamera, citra tunggal menggunakan kamera tunggal, dan citra jamak menggunakan beberapa kamera. Kelima, berdasarkan warna, foto berwarna semu dan warna asli. Keenam, berdasarkan wahana, foto udara atau dari wahana di udara, dan foto satelit dari wahana di angkasa. Citra non-foto dihasilkan tanpa kamera menggunakan pemindaian. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra inframerah termal dan citra radar atau gelombang mikro. Kedua, berdasarkan wahana, citra dirgantara dari wahana udara, dan citra satelit dari wahana di antariksa. Ketiga, berdasarkan sensor, citra tunggal atau sensor tunggal, dan multispektral atau sensor jamak. Citra non-foto biasanya memancarkan spektrum selain tampak dan memungkinkan perbedaan suhu objek tampak pada citra. Interpretasi citra. Interpretasi citra adalah upaya mengenali identitas objek atau gejala pada citra. Data inderaja bisa berupa numerik dengan komputer atau visual atau manual, untuk menghasilkan informasi detail bagi tujuan tertentu. Terdapat dua pendekatan. Interpretasi digital memanfaatkan komputer untuk mengklasifikasi piksel berdasarkan tingkat kegelapan, dan interpretasi visual melibatkan langkah seperti deteksi, identifikasi, hingga idealisasi. Unsur-unsur interpretasi citra terdiri dari 9 karakteristik: rona atau warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, tinggi atau bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Setiap unsur memungkinkan identifikasi objek berdasarkan karakteristiknya. Misalnya, rona untuk mengenali objek air atau tekstur untuk membedakan hutan dari padi. Teknik interpretasi citra ilmiah mencakup 6 komponen: data acuan, kunci interpretasi, penanganan data, pengamatan stereoskopis, metode pengkajian, dan analisis data multi-aspek, misalnya multispektral atau multitemporal. Data inderaja bermanfaat dalam banyak bidang, dari peramalan cuaca hingga pemetaan dan pemantauan bencana, memberikan efisiensi waktu dan akurasi data yang tinggi di wilayah sulit dijangkau, serta untuk pengawasan perubahan objek atau lingkungan. Inderaja memungkinkan analisis data geografis dengan menggunakan teknologi wahana dan sensor yang membantu mengenali objek atau fenomena alam dari jarak jauh. Prinsip SIG atau disebut sebagai Sistem Informasi Geografis, dan juga kita akan langsung memasuki ke dalam materi pengertian SIG tersebut. SIG adalah sistem komputer yang membantu memanipulasikan dan menyimpankan dan mengelola data geografis, digunakan untuk mengumpulkan, penyimpanan, dan juga menganalisis objek atau fenomena geografis. SIG tersebut menjawab pertanyaan terkait lokasi where, waktu when, dan alasan why. Oke, 3 komponen tersebut dalam utamanya dalam SIG tersebut adalah sistem informasi dan geografi. Sistem tersebut meliputi input, penyimpanan, manipulasi, dan output data yang melibatkan manusia, pengetahuan, dan alat sebagai bentuk komputer. Oke, lanjut ke step berikutnya, yaitu step kedua, konsep dasar SIG. SIG menyajikan informasi geografis dan dalam bentuk data spasial
yang efektif seperti peta. Kegiatan utama dalam SIG tersebut adalah overlay beberapa peta untuk menghasilkan informasi baru, misalnya perencanaan lahan pertanian menggunakan data seperti jenis tanah, curah hujan, dan hidrologi, yaitu bagian dari konsep dasar SIG. Step berikutnya, SIG tersebut sebagai sistem, SIG memiliki 4 subsistem masukan dengan catatan dan pengertian mengumpulkan dan memproses data spasial. Kedua, penyajian. Penjelasan tersebut adalah menampilkan hasil analisis. Ketiga, penyimpanan. Mengelola data untuk pemanggilan mudah. 4. Pengelolaan dan pengkajian. Atas dasar alasan tersebut adalah memanipulasikan data untuk analisis lebih mendalam. Komponen SIG, dan itu adalah step berikut dari prinsip sistem informasi geografis. Oke, komponen tersebut adalah SIG terdiri dari data, perangkat keras, perangkat lunak, dan manajemen. Data tersebut terbagi menjadi data spesial dan data atribut. Perangkat keras meliputi komputer, sedangkan perangkat lunak termasuk aplikasi seperti ARC, GIS sebagai manajemen, dan juga mencangkup kualitas sumber daya manusia. Oke, step ke-5. Tahapan kerja SIG. Tahapan SIG meliputi masukkan data dengan pengertian mengambil data dari berbagai sumber seperti citra, satelit, atau peta. Dan ada juga manipulasi dan analisis data, yaitu mengelola basis data untuk mendapatkan hasil. Dan juga ada penyajian data, dalam pengertiannya adalah menyampaikan hasil dalam bentuk tabel, grafik, dan peta untuk berbagai kepentingan. Dan SIG tersebut mempunyai pertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penyajian data kekurangan melalui komputerisasi untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ingin berterima kasih banyak sudah mendengarkan sampai selesai. Kami harap video kami ini dapat berguna bagi teman-teman yang di kelas, ya. Mohon maaf jika saya gugup atau teman saya punya kesalahan dalam presentasi tersebut. Terima kasih sekali lagi. Kelompok kami mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Bye.